Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabikpun. Halo, perkenalkan nama saya Putri Angel Saragi dengan NIM 123490006 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah pembahasan daripada mata kuliah praktikum pneumatik dan hidrolik untuk pertemuan kedua. Di sini adapun daripada judul pembahasan yaitu pengoperasian dasar silinder pneumatik single acting dan double acting. Nah, tujuan daripada pembuatan video ini adalah yang pertama untuk memahami prinsip kerja silinder pneumatik single acting dan double acting. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kapan sebaiknya menggunakan keduanya. Lalu yang ketiga, untuk mempelajari cara pengoperasian daripada si silinder ini. Lalu yang keempat, yaitu memahami bagaimana sistem pneumatik bisa dikendalikan dengan PLC. Nah, semoga setelah mengikuti pembelajaran daripada video ini, kita dapat lebih memahami bagaimana prinsip kerja dan aplikasi daripada kedua jenis silinder ini. Sebelum masuk kepada silindernya, pertama kita membahas dulu sebenarnya pneumatik itu apa. Nah, pneumatik itu adalah sistem yang memanfaatkan udara bertekanan untuk menghasilkan gerakan mekanik. Nah, sistem ini itu banyak dipakai di industri karena sederhana, cepat, bersih, dan relatif aman. Nah, contoh daripada pneumatik ini sendiri itu seperti pintu otomatis, terus mesin packaging, sistem robotik pick and place, sampai kayak alat-alat penjepit dan penekanan di pabrik. Atau dari praktikum kemarin diajarin kayak ada alat penggeprek gitu. Nah, salah satu komponen itu penting dalam sistem pneumatik. Jadi salah satu komponen penting dalam sistem pneumatik itu ya ini si silinder atau aktuator pneumatik. Terus lanjut aja membahas mengenai silinder single acting-nya. Nah, silinder single acting ini adalah aktuator pneumatik yang hanya punya satu port udara bertekanan. Nih, dari sini nih. Satu port tekanan. Nah, cara kerjanya tuh udara masuk mendorong piston keluar. Nanti pistonnya ini kedorong keluar, habis itu piston kembali ke posisi semula karena pegas atau beban dari luar. Ini yang zigzag ini tuh pegasnya. Jadi kayak udara masuk dari sini, nanti si pistonnya kedorong keluar, habis itu piston nanti balik semula lagi karena ada dorongan daripada pegasnya. Ciri daripada single acting itu desainnya sederhana, terus hemat udara, dan hanya menghasilkan gaya penuh pada satu arah. Nah, untuk aplikasi daripada single acting ini sendiri itu biasa digunakan untuk penjepit, terus ejector, terus penekanan atau mekanisme lifting ringan. Jadi silinder ini cocok untuk gerakan sederhana yang tidak memerlukan gaya besar secara berulang. Mengenai silinder double acting, dimana untuk silinder double acting ini berbeda dengan silinder single acting, dimana silinder double acting ini tuh mempunyai dua port udara bertekanan. Ini di sini. Nah, di sini tuh ada dua port udaranya, pressure in sama pressure out. Nah, cara kerjanya itu udara masuk ke port depan, ke pistonnya maju, terus udara masuk juga ke port belakang. Nah, pistonnya ini mundur. Ada extension stroke sama retraction stroke. Nah,
Ciri-ciri daripada silinder double acting ini itu dia bisa menghasilkan gaya penuh pada dua arah karena kan extension sama retraction. Terus gerakannya lebih stabil dan bisa diatur kecepatannya. Terus konsumsi udaranya juga lebih banyak. Ini gerakan maju atau keluar piston dilakukan oleh udara bertekanan, dan gerakan sebaliknya atau piston yang mundur juga dilakukan oleh udara bertekanan, bukan pegas. Sedangkan kalau misalnya sama yang single acting tadi, itu didorongnya karena si pegas. Kalau yang ini bukan karena pegasnya, tapi dilakukan karena udara yang bertekanan yang masuk daripada si pressure out ini. Yang di belakang tuh. Jadi gaya dorongnya kuat di kedua arah, maju dan mundur. Untuk pengaplikasiannya sendiri, ini cocok untuk gerakan bolak-balik yang terus-menerus, misalnya seperti pintu otomatis, mesin packaging, sistem handling material, ataupun robot industri. Jadi, double acting ini bisa dipakai ketika kita butuh gerakan berulang yang stabil dan bertenaga. Selanjutnya, kapan sih single acting dan double acting ini digunakan? Nah, single acting ini itu lebih sederhana, hemat udara, terus cocok untuk gerakan satu arah. Nah, jadi single acting ini digunakan pada aplikasi yang hanya membutuhkan gerakan satu arah kerja. Misalnya kayak alat menggeprek tadi itu, yang ini nih. Misalnya seperti alat ini. Benar-benar digunain buat pengaplikasian yang membutuhkan gerakan satu arah kerja dengan dorongan udara bertekanan, sementara gerakan baliknya dibantu oleh gas ataupun beban eksternal. Nah, silinder ini cocok untuk mekanisme sederhana yang tidak memerlukan gaya besar secara terus-menerus seperti pada camping, ejecting, positioning, atau lifting ringan. Kemudian untuk double acting itu dipakai ketika sistem membutuhkan gerakan bolak-balik yang sama kuat di kedua arah, karena udara bertekanan digunakan baik untuk mendorong maupun menarik si piston. Jenis ini sering diaplikasikan pada proses industri yang memerlukan kontrol gerakan yang berulang, stabil, dan bertenaga, misalnya dalam handling material, pintu otomatis, mesin packaging, cruiser, dan sistem robotik pick and place. Nih kayak gini tuh double acting. Terus untuk cara pengoperasiannya untuk single acting itu udara bertekanan masuk melalui satu port lubang udaranya dari sini. Habis itu udara itu akan mendorong si piston keluar. Nah, saat supply dihentikan, pegas internal yang awalnya merapat itu mengembalikan piston ke posisi semula. Karena itu silinder ini hanya bekerja dengan gaya penuh atau satu arah. Berbeda dengan si double action, di mana udara bertekanan dialirkan secara bergantian ke dua port, karena kan port pressure-nya itu ada dua, in sama out. Nah, jika udara masuk ke port depan, piston akan terdorong maju. Nah, jika udara masuk dari port belakang, maka piston akan terdorong mundur. Dengan begitu, silinder ini mampu menghasilkan gaya penuh pada kedua arah gerakan. Lalu, pneumatik ke PLC. Dapat kita lihat bahwa bagaimana pneumatik ini bisa dikendalikan dengan PLC. Mekanismenya cukup sederhana, kayak saat tombol tekan diberi arus listrik, nah itu relaynya aktif, lalu solenoid valve-nya aktif, dan katup membuka. Lalu setelah itu udara masuk ke silinder dan si pistonnya bergerak. Lalu saat tombol dilepas, relaynya mati, solenoid valve-nya juga mati, terus katup kembali ke posisi awal, udaranya keluar melalui exhaust, lalu piston kembali ke posisi semula. Nah, di PLC ini
bisa diprogram dengan ladder diagram sederhana menggunakan push button on atau off untuk mengatur solenoid valve-nya. Dengan cara ini, pneumatik bisa dikendalikan secara otomatis sesuai kebutuhan industri. Selanjutnya akan saya tayangkan mengenai video praktikum yang telah saya lakukan pada minggu sebelumnya. Jadi di sini menggunakan ada push button NO dan push button NC. Nah, untuk push button itu secara normal kan pas diklik akan menyambungkan rangkaian atau tegangannya. Di sini tuh ada out 100.07 sama ada input 100.07. Yang ini NC, yang ini NO. Pas kalian klik, jadi nyambung kayak gini. Cuma pas kalian lepas dia jadi putus kayak gini. Oh, berarti cuma diklik doang ya, Bang? Nah, dan juga di sini kan ada apa namanya out 100.07. Untuk kenapa menggunakan ini nanti dijelasin pas mau masuk ke nyambung gitu ya. Nah, nanti di sini juga ada menggunakan input 100.07 juga. Nah, kenapa menggunakan ini? Karena abang bikin rangkaian ini pikirnya itu kemarin inginnya tuh misalnya nih, coba kita simulasiin ya. Iya, pakai OBS. Nah, kalau dicoba untuk disimulasiin, nah kita tuh untuk menghidupkan dan mematikannya tuh harus menekan si push buttonnya ini. Kalian harus mencet push button on kayak gini. Satu, mati kan ya? Mati dua-duanya. Ya, ini kondisi normalnya. Mau ngidupin lagi sama kayak tadi, pencet aja yang ini. Dan juga kenapa kan tadi pas kalian salah. Bentar, satu. Matiin. Nah, di sini kan hidup nih. Dia kan inputnya itu dia ngalir dari sini ke atas baru ke lurus. Nah, sebelumnya itu kan kalau misalnya ini mati kan dia cuma dari sini aja nih langsung nyambung kan. Kenapa gitu? Karena yang dari input address 1.07 menyimpan nilai terus disambungin ke sini. Jadi kalau misalnya yang ini hidup, di sini bakal tetap hidup, dan jika di sini hidup, berarti rangkaian yang ini tetap hidup. Jadi kayak ngeluping gitu. Jadi yang ini hidup, yang ini hidup, yang ini juga hidup. Kayak bolak-balik gitu. Walaupun yang ini udah mati push buttonnya. Berputar, Bang. Cuman kalau pas di tengahnya itu diputus, dia langsung Ya, karena dia nggak nyambung. utamanya di sini, Bang. Iya, jauh utamanya di sini. Nah, untuk yang ini udah bisa dimengerti? Bisa, Bang. Bisa. Kalau misalnya udah bisa, berarti kita masuk ke upload program. Ini kalau Nah, untuk ngupload ini kalian bisa klik Ctrl W atau kalian pilih yang di PLC work online. Ini kan Ctrl W nih, work online. Habis itu di sini menggunakan USB karena di sini kan menggunakan USB. Ada juga Ethernet yang di situ, tapi itu lagi rusak nggak bisa digunain. Pakai internet, Bang. Ethernet. Yes. Oh ya, kalian habis ini PWJ ya? Iya, Bang. Ya, semangat lah ya. Apa sih? File to connect. Walaupun nggak akan semangat. Wah, konek, Bang. Tahu aneh. Oh iya. Oh ya, salah ya, pantesan. Ayo dong. Kok CJ? Iya, ding baru belum apa jam sana. Jadi di sini tipe PLC-nya tuh CP1L. Jadi bukan yang CJ2M, bukan. CP1. Iya, jadi di sini kalian perlu ganti Matiin dulu. Ini kalian ganti ceng. Untuk tipenya cari CP1L. Ini dia. Cipil. Iya, cipil lah. Ini yes. Oke. BCD dan binary itu sebenarnya bukan, nggak ada sih penjelasannya. Jadi di PLC nanti, bukan di pneumatik. Jadi kalau misalnya kalian penasaran cari tahu aja nanti. Jadi di sini hidupin, kita ulang Ctrl W.
Oke, Ctrl T. Habis itu klik oke. Ini juga yes. Yes. Dan di sini kan banyak muncul peringatan tuh. Itu peringatan tuh kayak dikasih kita harus hati-hati gitu. Kayak periksa dulu orang kayak benar apa enggak. Dia ngasih tahu. Tapi itu nggak berapa kali ya bang peringatan? Maksudnya cuma buat kita cross check. Iya, untuk cross check. Cuman kalau misalkan kayaknya salah, cross check ini ya penting juga. Ini yes. Oke. Nah, di sini ada dua cara nih. Bisa kalian rangkai bisa menggunakan ini, bisa juga langsung dari sini. Nah, jadi di sini Abang jelasin dulu yang langsung dari sini kontrolnya. Caranya tuh bisa kalian klik force. Sebenarnya ada kemarin tuh apa keywordnya, cuma lupa sih. Ini force on. Yes. Yes. Ini hidup dah. Cuma kalau misalnya itu kalian matiin dulu. Iya, 07 dia. Nah, ini kan dari laptop nih untuk kontrol hidup matiinnya kan. Itu 07 nya dari ini ya bang? Ya dari outputnya. Nanti pasti udah mau rangkai, yang mengerangkai abang jelasin itu. Ini force, habis itu on, mati dia. Jadi kalau dari laptop kayak gini. Cuma kalau misalnya udah dari kayak gini, kalian force, habis itu cancel all force. Karena kalau misal kalian tetap kayak gitu, mau kalian ketik-ketik di sini nggak bakal bisa berubah deh. Dia kayak dia kalau misal kalian apa ngontrol dari sini ya di sini aja, nggak bisa dari sini. Pilih salah satu. Iya, pilih salah satu. Berarti kalau ngontrol dari sini kita nyesuaiinnya di sini ya bang? Maksudnya nyesuaiin dulu. Nyesuaiin Motornya. Oh, untuk ngerangkainya ya di sini. Cuman kalau misalnya kalian udah di mode monitoring dari sini, pas kalian ketik-ketik kayak gini nggak ngaruh apa-apa. Nggak bisa ngidupin apa-apa deh. Willy. Jadi ini kita masuk ke rangkaian. Tapi sebelum itu ada yang mau ditanyain nggak tuh leadernya? Ada yang masih kurang pahami itu gimana? Udah. Paham bang. Kalau misalnya lanjut, Indra, yang ya? pertama kita jelasin dasarnya dulu yaitu input dan output. Nah di sini kan untuk inputnya kan sekarang menggunakan 0.00, 0.01. Ya. Nah terus di sini kan ada channel 0 CH, 1 CH, 2 CH. Oke bang. Berarti itu channel 0, channel 1, channel 2. Oke. Nah dari satu channel itu ada banyak address, ada 00, 01, 02, 03 sampai 11. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan yang ujung nih misalnya 2, berarti yang 0 ini kalian ganti jadi 2 titik misalnya yang mana? Untuk pin yang di ujung itu, yang di bagian atas itu berlaku sebagai inputnya. Yang pin ini sebagai Nah, yang di ujung itu. ujung berhapus juga sama untuk yang output. Cuman yang output ini kan ada yang kayak garis-garis ini nih. Begitupun dengan pin output. Lalu untuk di PLC ini tuh Cuman nyambung ke pin ada tandanya buat dia tuh ngasih tahu kalau misalnya dan juga pin itu tuh nyambung ke pin 00. sama channel 1 juga. Kom itu dia nyambung keduanya ya bang. 03 bisa ke kom itu juga ya bang? Nah, yang COM 0302 ini cuma bisa yang COM ini. Jadi yang COM ini bisa 2 ini. Yang ini juga sama. Berarti batasannya biru. Batasannya yang ini nih. Ini garis ini. Garis tebal. Juga ada baris ini juga, ada batasannya juga nih 1.01. Konsepnya mirip kayak yang ini tadi. Karena yang ini pakai 100 nih. Berarti kalau misalnya mau kayak ini tinggal 101 habis itu 107. Jadi begitu rangkaian PLC pneumatiknya daripada hasil praktikum yang telah dilakukan. Iya, 0.10 berarti yang ini dia. Yang ini juga sama 1.10 berarti yang ini. Kalau 1.00 berarti yang ini. Ikutin alamat di sini. Lakukan pembahasan pada video ini, maka sebagai penutup dapat kita ringkas bahwa silinder single acting ini lebih sederhana dan hemat udara, cocok untuk aplikasi ringan. Dibandingkan dengan silinder double acting yang lebih kuat dan stabil, cocok untuk aplikasi industri yang berulang. Nah, PLC ini berperan penting untuk mengendalikan pneumatik secara otomatis.
Nah, demikianlah presentasi saya tentang silinder pneumatik single acting dan double acting. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello.